Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan membahas tentang kebutuhan nutrisi pada ibu dengan gangguan kehamilan. Ibu hamil sehat dengan status gizi baik, ya. Ini terdiri yang pertama ada lila lebih besar sama dengan 23,5 cm. Lingkar lengan atas ya atau lila adalah jenis pemeriksaan antropometri yang digunakan untuk mengukur risiko KEK ya pada wanita usia subur yang meliputi remaja, ibu hamil, ibu menyusui dan pasangan usia subur. Oke, yang kedua IMT prahamil. Yang ketiga selama hamil kenaikan berat badan sesuai usia kehamilan. Yang keempat kadar hemoglobin normal lebih dari 11 gram per dl. Yang kelima tekanan darah normal. Dan yang keenam gula darah urin negatif. Yang ketujuh protein urin negatif. Ini adalah status gizi yang baik bagi ibu hamil ya. Lalu selanjutnya ini ada masalah-masalah yang terjadi pada ibu hamil ya, terutama berkaitan dengan gizi. Yang pertama anemia. Anemia pada ibu hamil adalah suatu keadaan ketika sel darah merah atau hemoglobin Hb dalam darah kurang dari normal atau kurang dari 11 gram per dl. Kita lihat di sini gambar dari sel darah normal seperti ini ya, cukup padat. Sedangkan kalau anemia ya di sini lihat tuh, jarang-jarang ya. Oke. Nah, ini salah satu gejalanya adalah pusing dan kepala terasa ringan, lalu mudah merasa lelah dan lemah. Kekurangan zat besi menyebabkan pembentukan sel darah merah tidak mencukupi kebutuhan fisiologis tubuh, terutama pada kondisi hamil di mana banyak terjadi perubahan fisiologis tubuh. Penyebab timbulnya anemia pada ibu hamil antara lain, yang pertama makanan yang dikonsumsi kurang mengandung protein, zat besi, vitamin B12 dan asam folat. Yang kedua, meningkatnya kebutuhan tubuh selama hamil akan zat-zat gizi karena perubahan fisiologis ibu hamil dan pertumbuhan serta perkembangan janin. Yang ketiga, meningkatnya pengeluaran zat besi dari tubuh karena perdarahan akut dan kronis. Perdarahan akut dapat disebabkan misalnya kecelakaan. Perdarahan kronis yaitu perdarahan yang berlangsung lama karena infeksi penyakit, kecacingan, dan malaria. Yang keempat, ibu hamil KEK kurang energi kronik. Yang kelima, jarak persalinan terlalu dekat. Kurangnya oksigen di dalam jaringan akan menimbulkan gejala-gejala antara lain lesu, lemah, letih, lunglai, dan lupa. Ya, kita ingat lagi lesu, lemah, letih, lunglai, dan lupa. Serta sering pusing. Ibu hamil yang mengalami anemia akan mengakibatkan simpanan zat besi pada janinnya rendah, sehingga bayi akan berisiko mengalami anemia pada usia yang sangat dini. Anemia dapat meningkatkan risiko perdarahan berat pada saat persalinan yang kemudian meningkatkan risiko kematian ibu. Anemia sering terjadi pada ibu hamil karena kebutuhan zat besi yang diperlukan untuk membentuk hemoglobin tidak terpenuhi. Kebutuhan zat besi pada ibu hamil meningkat sangat tajam, lebih kurang sebanyak 1000 mg selama kehamilannya. Terus, meningkatnya kebutuhan zat besi pada ibu hamil disebabkan oleh meningkatnya volume darah, pertambahan massa jaringan tubuh ibu dan pertumbuhan janin. Sementara itu asupan zat besi yang berasal dari makanan selama kehamilan biasanya tidak banyak berubah, sehingga kebutuhan tambahan sebesar 1000 mg tersebut tidak dapat terpenuhi. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa kejadian anemia pada ibu hamil lebih tinggi dibandingkan perempuan tidak hamil. Selanjutnya, pada umumnya anemia dapat diatasi dan dicegah dengan memperbaiki pola makanan atau pola makan, yaitu mengkonsumsi makanan kaya zat besi. Makanan kaya zat besi dapat bersumber dari makanan hewani dan nabati seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Namun demikian sumber makanan nabati walaupun kaya zat besi bukan merupakan sumber zat besi yang baik, karena zat besi yang dapat diserap sangat sedikit kecuali dikonsumsi bersamaan dengan sumber protein hewani seperti telur, ikan, daging, dan makanan kaya vitamin C seperti sayuran dan buah. Bahkan dari penelitian, bila sumber nabati ini dikonsumsi bersama dengan tempe, juga bisa menaikkan penyerapan zat besi dari bahan makanan nabati ini.
Di pihak lain, sumber makanan hewani walaupun sangat kaya zat besi dan mudah diserap, tetapi harganya relatif terlalu mahal untuk sebagian ibu hamil di Indonesia guna memenuhi kebutuhan selama kehamilannya. Oleh karena itu, ibu hamil dianjurkan minum suplemen yang berisi 250 mg zat besi dalam bentuk sulfas ferrosus atau setara dengan 60 mg besi elemental dan 400 mikrogram asam folat. Sekarang telah tersedia tablet yang mengandung kedua zat gizi tersebut. Ya, jadi ada gizi sulfas ferrosus Fe ya, yang terdiri dari zat besi atau setara dengan 60 mg besi elemental ya. Lalu juga suplemen ini ya dianjurkan minum 1 tablet per hari selama kehamilannya. Terus juga suplemen zat besi dan asam folat ini sering menimbulkan keluhan termasuk mual, perut perih, buang air berwarna hitam, atau sembelit. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena tidak berbahaya. Untuk mengurangi gejala-gejala ini, ibu hamil dapat meminum suplemen tersebut malam hari sebelum tidur kira-kira 1 jam setelah makan malam sehingga gejala mual dan perut perih tidak dirasakan. Yang kedua ada preeklamsi ya. Nah, disebut hipertensi atau preeklamsi adalah suatu kondisi yang terjadi saat masa kehamilan yang ditandai dengan naik tekanan darah secara tiba-tiba serta pembekakan pada wajah, tangan, dan kaki. Disebut hipertensi bila tekanan darah ibu mencapai 140 per 90 mg Hg atau lebih ya, jadi patokannya ini. Ada perempuan yang memang sudah mengalami hipertensi sebelum hamil, namun ada pula yang menderita hipertensi akibat kehamilannya. Sedangkan disebut prahipertensi bila ada di antara keduanya. Hipertensi pada kehamilan akan meningkat risiko kematian janin, terlepasnya plasenta, serta gangguan pertumbuhan. Gejala hipertensi antara lain adalah pusing, sakit kepala, kadang disertai dengan bengkak di daerah tungkai, dan tes laboratorium menunjukkan protein yang tinggi dalam urin. Hipertensi yang muncul karena kehamilannya disebut pregnancy induced hypertension atau gestational hypertension, muncul pada usia kehamilan sesudah 20 minggu, sedangkan hipertensi yang muncul sebelumnya adalah hipertensi kronis. Apabila ibu hamil mengalami hipertensi gestasional dan mempunyai salah satu atau kedua gejala lainnya, yaitu kadar protein di urin yang tinggi dan ödem selain di tungkai, kemudian ibu hamil tersebut menderita penyakit yang disebut preeklamsi. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan tekanan darah dan urin, karena kadang-kadang preeklamsia tidak memunculkan gejala klinis, sementara keadaan preeklamsia ini dapat berkembang menjadi eklamsia, di mana ibu hamil mengalami kejang-kejang dan gejala lainnya sangat berbahaya untuk ibu dan bayinya. Yang ketiga ada hiperemesis gravidarum. Ini yang sering kita dengar ya. Hiperemesis gravidarum atau HG adalah bentuk ekstrim dari morning sickness ya, yang menyebabkan mual dan muntah yang parah pada saat kehamilan. Morning sickness akan menghilang setelah 3 bulan pertama, tetapi hiperemesis gravidarum biasanya bertahan lebih lama. Mual muntah yang terutama terjadi pada usia kehamilan 8-12 minggu umumnya merupakan sesuatu yang wajar dialami oleh ibu hamil, tetapi ini lebih dari 8-12 minggu ya. Seiring dengan bertambah usia kehamilan, mual muntah akan berkurang dan berhenti di usia kehamilan sekitar 16 minggu. Namun ada juga yang terus berlanjut hingga trimester 3 dengan keluhan mual muntah yang dikategorikan berat, di mana setiap kali minum atau makan ibu akan muntah. Akibatnya, tubuh menjadi lemas, wajah pucat, dan frekuensi buang air kecil menurun drastis. Inilah yang disebut hiperemesis gravidarum. Bila ibu hamil mengalami hiperemesis gravidarum, dianjurkan berkonsultasi ke dokter, oleh karena muntah yang berlebihan dengan asupan makanan dan minuman yang sedikit dapat membahayakan si ibu, misalnya dehidrasi dan janinnya ya. Hiperemesis dapat diatasi dengan mengatur pola makan yang baik ya.
Perhatikan porsi makan dan jenis makanan yang sekiranya memancing rasa mual muntah. Kemudian hindari makanan tersebut. Makanlah dalam porsi kecil tetapi sering. Makanan berkarbohidrat tinggi bisa dijadikan pilihan agar energi yang terbuang akibat muntah bisa tergantikan. Jangan ragu untuk mengkonsumsi makanan dan minuman berkadar air tinggi seperti sayuran, jus buah, dan sejenisnya untuk mengganti cairan yang terbuang lewat muntah. Bisa juga minum susu khusus bagi ibu hamil yang sering mual muntah. Pencegahan lain dapat dilakukan dengan cara makan tidak berlebihan, hindari makanan berlemak dan berbumbu tajam, serta merangsang. Bila bangun tidur, jangan langsung duduk atau berdiri, tetapi lakukan perlahan-lahan. Cobalah minum vitamin B6, serta hindari stres dan ketegangan. Oke, masalah yang lain ada dua, yaitu sembelit atau konstipasi dan diabetes gestasional ya. Jadi ibu hamil seringkali mengalami sembelit, sering mengalami diabetes gestasional juga. Kalau untuk yang sembelit, hal ini disebabkan adanya penurunan gerak peristaltik pada saluran pencerna yang jadi lebih lambat dari biasanya ya. Gerak usus melambat ini disebabkan oleh peningkatan kadar hormon progesteron pada ibu hamil. Selain itu, konstipasi atau sembelit ini bisa terjadi karena pada makan yang kurang baik, seperti rendahnya asupan makanan, ya, makanan berserat tentunya, meningkatnya makanan yang banyak mengandung lemak dan kurang minum. Sembelit dapat diatasi dan dicegah dengan menerapkan pola makan bergizi seimbang dan mengkonsumsi lebih banyak makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan jenis karbohidrat yang mengandung serat, roti gandum atau whole wheat, kentang, dan ubi. Dan buah hendaknya yang berwarna orange atau kuning tua yang mengandung banyak air seperti papaya, jeruk, mangga, melon, dan sebagainya. Setidaknya setiap kali makan ada 1 porsi sayuran dan 1 porsi buah, dianjurkan pula untuk banyak minum, kira-kira 3 liter per hari apabila ibu hamil mengalami muntah-muntah. Yang kedua ada diabetes gestasional, adalah jenis diabetes yang terjadi selama kehamilan dan biasanya akan normal kembali setelah melahirkan. Seperti diabetes lainnya, diabetes gestasional juga berpengaruh terhadap penggunaan gula tubuh glukosa yang merupakan bahan bakar utama tubuh ya. Diabetes gestasional dapat menyebabkan tingkat gula dalam darah menjadi tinggi sehingga bisa menyebabkan masalah. Kadar glukosa yang tidak terkendali dengan baik semasa kehamilan dapat menyebabkan kehamilan tersebut masuk ke plasenta dan menimbulkan kenaikan kadar gula darah pada janin. Kondisi ini akan mengaktifkan pankreas janin untuk memproduksi insulin yang bertindak sebagai hormon pertumbuhan. Ya, akibatnya janin lahir sebagai giant baby dengan berat lahir di atas 4.000 gram yang akan mempersulit proses persalinan. Ya. Oke, dampak kurang gizi pada ibu hamil dikaitkan dengan tingginya kejadian bayi lahir prematur, kematian janin, dan kelainan pada sistem saraf pusat bayi menghambat pertumbuhan janin atau tak berkembang sesuai usia kehamilannya. Ibu mengalami anemia, kelainan bawaan pada bayi, dan keguguran. Menu makanan sehari-hari ibu hamil pada dasarnya tidak berbeda dengan sebelumnya atau sebelum hamil, hanya porsinya lebih banyak dan lebih bervariasi ya. Jadi itu ya cara ataupun masalah-masalah yang terjadi pada ibu hamil dan juga dampak-dampaknya, terus cara mengatasinya. Ya, untuk itu kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, dan juga jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi dan juga tugasnya di spot ya. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.